Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Oh, kok lemes ya. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Habis ngapain tadi? Habis makan. Habis makan. Kenapa, Mbak? Makan apa? Makan ayam. Oke. Kenapa sih? Oke, kira-kira teman-teman ini tahu nggak sih kita ini mau ngapain? Ngapain ya? Mau ngapain kita ini mau ngapain ya? Kok duduk di sini? Konseling kelompok. Konseling kelompok. Oke. Ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu apa ya? Mungkin dari katanya konseling. Konseling itu apa? Ya konsultasi sama saling ngomong sama bertukar pikiran. Oke, boleh. Yang lain? Apa? Konseling itu? Tadi kan udah Mbak Ara tadi kan udah bilang kalau konseling itu konsultasi saling bertukar pikiran. Nah, kalau kelompok itu kayak gimana sih? Kerjasama. Ya kayak gini ya, Iya. sama kayak gini. Jadi kesimpulannya konseling kelompok itu nanti itu salah satu layanan BK, layanan bimbingan konseling di mana ya ini kayak pakai kelompok kecil. Nah, itu nanti tugasnya kita nanti bareng-bareng nyari solusi dari permasalahan masing-masing gitu. Udah paham semuanya? Oke, jadi tujuan konseling kelompok nanti cari solusi bareng-bareng dari masalah kalian gitu. Oke, mungkin lanjutnya. Lupa. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, nah sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ara aja. Iya, Ara Mbak. Siapa? Mbak Ara ya? Ya. Yuk, ya Mbak, silakan. Sebelum konseling dimulai, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih Mbak Ara telah meluangkan waktunya untuk memimpin berdoa mengawali konseling kelompok. Oke. Mungkin tadi setelah Ibu bilang terkait pengertian konseling kelompok dan juga tujuannya, selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai peran. Nah, jadi di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok di mana nanti Ibu akan mengarahkan kalian selama konseling berjalan langsung gitu. Dan kalian adalah anggota kelompok. Jadi nanti tugas kalian adalah saling mencurahkan permasalahan kalian yang kalian alami gitu ya, saling terbuka. Jadi pokoknya kita itu di sini terbuka aja. Jadi jangan takut untuk rahasianya tuh terbongkar gitu. Jadi kita di sini saling menjaga rahasia ya. Oke. Oh ya, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian ikut konseling kelompok ini atas dasar paksaan atau sukarela? Sukarela. Oke, siap. Berarti nggak ada paksaan ya. Oke. Nah, nanti di dalam konseling kelompok kalian nanti diharuskan untuk itu tadi terbuka, tidak boleh membocorkan rahasia satu sama lain. Jadi misalkan si Mbak Yura nanti ada permasalahan ini, nah nanti si Mbak Tia jangan membocorkan ke ke orang lain gitu. Jadi harus tetap di-keep kelompok ini gitu. Nah, terus nanti selama berjalannya konseling, kita nanti kemungkinan akan menjalani kurang lebih 45 menit lah. 45 menit. Apakah kalian sanggup? Sanggup. Oke, sanggup ya. Nah, nanti di dalam berlangsungnya konseling kelompok, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan satu sama lain. Jadi kalau ada teman yang lagi ngomong atau ada yang lagi mencurahkan pendapatnya, harus diam, harus saling menghargai, harus saling menghormati, ditunggu dulu sampai selesai gitu ya. Oke. Ya Mbak Tia.
Ya, Bu. Oke. Ya, mungkin selanjutnya kita ikrar konseling dulu ya. Kita ikrar konseling dulu. Gunanya apa sih ikrar konseling ini? Nah, ikrar konseling ini gunanya untuk janji. Ini kan konseling ini kan sifatnya rahasia. Jadi nggak boleh kita itu membocorkan nanti di luar. Jadi nanti rahasia teman-teman itu harus di-keep. Ya udah di kelompok ini aja, jangan sampai keluar-keluar. Jadi dengan itu kita ikrar dulu. Mungkin bisa pegangan tangannya. Nah, ini ibarat janji ya. Oke. Nanti ikut kata ibu ya. Ya. Oke. Dengan ini saya bersedia untuk menerima, menjaga, merahasiakan segala data maupun keterangan yang tidak boleh diketahui orang lain. Apa yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Selesai. Itu sudah ikrar ya. Jadi nanti kalian sudah menyepakati kalau tidak akan membocorkan rahasia satu sama lain gitu. Jadi nggak usah takut kalian mau terbuka, semuanya dicurahkan aja. Unek-unek kalian, permasalahan kalian, semuanya dicurahkan di sini. Nggak usah takut kalau rahasia kalian itu nanti kebongkar gitu. Oke, mungkin setelah ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Apakah sudah siap kalian untuk melaksanakan konseling kelompok? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Jadi nanti kita satu-satu nih, nanti muter. Entah nanti dari Mbak Ata ya. Oh iya, bentar. Saya kan udah kenal kalian ya, tapi mungkin kalian itu satu sama lain masih belum kenal, masih belum akrab. Gitu ya. Iya. Kita kenalan dulu. Ya. Mungkin dari siapa yang mau mendahului? Udah, aku tak tunjuk deh. Mbak Tia dulu. Oke, namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa, hobinya apa? Yuk, dimulai. Ayo. Perkenalkan, nama saya Alteanda Hikmah Beredian. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Tasikmadu. Umur saya 14 tahun. Kelasnya Kelas 7D. kelas 7. Ya, Jadi sekarang kelas 7. 7. Mau naik kelas 8 apa kelas 7 ini? Mau naik kelas 8. Naik kelas 8. Oke, hobinya apa Mbak Tia? Ini jujur ya, Bu? Iya. Tidur. Tidur. Saya juga hobi tidur. Oke, halo Mbak Tia. Oke, silakan Mbak Tia mau nunjuk siapa untuk kenalan yang selanjutnya. Ataya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ataya Zarifah Yenis Putri. Bisa dipanggil Ataya dari SMP Negeri 2 Karanganyar, kelas 7A, umur 14 tahun. Hobi saya menggambar. Wih, hobinya menggambar. Berarti ini sama mau naik kelas ke-8 ya? Iya. Oke, halo Ataya. Halo. Oke, Ataya nunjuk siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Belcia Zura Ristia. Kelas 8 G. Umur 14. Hobiku Apa hobinya? main HP. Main HP, oke. Halo Zura. Halo, Zura. Berarti kamu naik kelas 9. Oke. Nah, yang terakhir tinggal Mbak Ara. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ciara Leticia Azhara, bisa dipanggil Arat. Saya sekolah di MTSN 2 Karanganyar. Umur saya 14 tahun, kelas 8F. Oke, hobinya? Hobinya main HP. Main HP sama ya. Oke, halo Mbak Ara. Oke, udah kenalan semua ya ini. Ini kalian berarti beda-beda ya sekolahnya. Oke, mungkin langsung aja karena tadi kan kalian juga udah siap ya mau
langsung menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, jadi ini nanti bergilir teman-teman, kayak tadi perkenalan. Tapi ini terserah nanti mau mulai dari siapa ceritanya masalahnya. Nah, nanti waktu kan kalian udah menceritakan masalahnya nih. Nah, terus nanti kita pilih masalah siapa yang paling urgent, masalah siapa yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kalau udah dipilih, nah nanti kita fokus ke masalah yang mau diselesaikan terlebih dahulu itu. Nah, nanti kita kasih solusi, kasih pendapat kayak gitu. Nanti kalau semisalkan waktunya udah habis tapi masalah kalian itu belum diselesaikan semua, nah itu nanti bisa dilanjut ke konseling selanjutnya gitu. Oke? Mungkin langsung aja. Siapa yang mau cerita tentang masalahnya duluan? Aduh, kok diem-diem? Om Pimpah deh, Om Pimpah. Yuk. Hobi payung kambreng. Oke, Mbak Taya. Iya. Gimana Mbak Taya? Masalahnya apa ini? Kurang percaya diri, Bu. Kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu seperti apa? Contohnya seperti saat mengambil keputusan. Kayak misalkan ada soal kan, nah itu jawabannya itu yang mendekati itu 2. Nah, saya itu bingung, soalnya dua-duanya itu mendekati. Oh gitu, berarti kayak misalkan contohnya mungkin kebanyakan di pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Karena kan soalnya mirip-mirip, jawabannya mirip-mirip gitu. Jadi masih bingung, masih kurang percaya diri kayak aku harus milih yang mana gitu. Nah itu biasanya kalau Mbak Ataya itu masalahnya itu kurang percaya dirinya itu setiap mengerjakan soal atau ada hal lain? Saat mengerjakan soal. Saat mengerjakan soal aja. Iya. Kalau yang lain udah percaya diri? Lumayan. Oh gitu, Iya. oke. Langsung ke teman yang selanjutnya ya. Ini mau ditunjuk Mbak Ataya atau yang lain mau mengajukan diri? Kayak ditunjuk aja deh Mbak Ataya. Oke. Oke Mbak Ara, silahkan. Masalah saya susah mengatur waktu. Susah mengatur waktunya itu kayak gimana Mbak Ataya? Susah mengatur waktu antara sekolah sama kegiatan lainnya. Suka menunda-nunda kegiatan. Itu contohnya? Kayak kalau mau belajar itu males, pengennya main HP terus. Oh gitu, berarti kayak masih belum bisa manajemen waktu. Iya. Jadi belum bisa kayak ini ya, mengatur skala prioritas mana sih yang lebih penting gitu antara main HP atau kegiatan yang lain atau sekolah gitu. Oke, mungkin Mbak Ataya mau nunjuk siapa? Maaf, Mbak Ara. Maaf salah. Mbak Tea. Mbak Tea, oke. Mbak Tea, apa masalahnya Mbak Tea? Saya suka menunda-nunda kegiatan belajar. Di saat hari Kamis mendapatkan tugas dan deadline-nya hari Senin, saya mengerjakannya kadang hari Minggu malam, kalau enggak Senin pagi. Oh, prokrastinasinya parah banget ya Mbak. Oh iya, jadi menunda-nunda pekerjaan itu nama lainnya adalah prokrastinasi Mbak Tea. Oke. Nggak apa. Itu udah berapa lama Mbak Tea prokrastinasi itu? Lumayan sering sih Bu, Oke. dari masuk SMP ini. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin ke Mbak Zura langsung ya. Mbak Zura apa ini Mbak Zura masalahnya? Gaya belajar. Gaya belajar. Maksudnya gaya belajar gimana? Kayak Belum tahu gaya belajarnya itu gimana. Oh, maksudnya jadi masih suka kayak merasa waktu belajar tuh masih kurang nyantol gitu kan, biasanya karena kurang nyantol tuh kayak apa ya, nggak bisa apa ya, Kurang nyambung. maksudnya kayak belajar tapi kayak nggak masuk gitu loh. Nah itu kan salah satu faktor belum mengetahui gaya belajar. Jadi mungkin Mbak Zura ini gaya belajarnya auditori, tapi Mbak Zura itu malah nulis. Nah kayak gitu kurang cocok karena Mbak Zura itu pasnya itu mendengarkan gitu. Jadi lebih nangkepnya guru atau apa itu waktu mendengarkan gitu loh. Nah gitu, paham nggak? Oke. Nah kita ini kan udah mengutarakan permasalahannya masing-masing. Kira-kira nih permasalahan siapa sih yang paling urgent di antara kalian yang harus kita selesaikan terlebih dahulu?
Mbak Tea. Mbak Tea, kenapa? Kenapa kok kita harus menyelesaikan masalahnya Mbak Tea dulu? Kenapa kok nggak masalah Mbak Ara? Kenapa kok nggak masalah Mbak Tea? Kenapa kok nggak masalah Mbak Zura dulu? Karena karena kenapa? Kok masalahnya Mbak Tea itu urgent, kok masalahnya Mbak Tea itu penting, harus diselesaikan tuh kenapa? Atau karena Mbak Tea itu prokrastinasinya sudah parah banget, udah deadline-nya Senin aja, ngerjainnya Senin pagi gitu. Apakah karena itu atau karena apa? Apa? Malah diem-diem semua sih. Yang mau dibahas masalah Mbak Tea. Karena mungkin paling parah. Oke. Berarti kita bahas masalahnya Mbak Tea dan kita cari solusinya bareng-bareng untuk masalahnya Mbak Tea dulu ya. Untuk masalah kalian nanti setelah masalah Mbak Tea selesai, mungkin bisa di pertemuan berikutnya atau setelah ini gitu. Oke, mungkin langsung aja Mbak Tea. Bisa diceritain lebih detail lagi menunda-nunda pekerjaannya Mbak Tea itu seperti apa sih? Ayo. Mungkin karena saat pulang sekolah diberi PR sama guru. Kalau sampai rumah kan capek. Terus tidur, kadang tidur sampai maghrib. Terus maghrib bangun, makan terus main HP sampai besoknya lagi. Seperti itu. Nah itu udah dari kapan Mbak Tea? Udah dari Mbak Tea ini SMP kan? Udah dari SD atau baru SMP ini? Mungkin baru pas masuk SMP ini. Pas masuk SMP ini? Iya. Oke. Terus kira-kira selama itu kan tadi kan Mbak Tea kan bilang kalau misalkan gurunya ngasih tugas di hari Kamis, itu deadline-nya Senin, ya kan? Itu kan Mbak Tea bisa aja ngerjainnya di minggunya atau di Senin pagi. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak Tea itu nggak langsung ngerjain mungkin di hari Jumat atau Sabtunya, kayak gitu kenapa? Karena terpengaruh sama HP. Terpengaruh sama HP gitu. Berarti kayak sebenarnya bisa ngerjain di hari Jumat Sabtu, tapi karena HP ini tadi jadinya menunda-nunda gitu. Iya. Oke. Terus kira-kira yang dirasain Mbak Tea itu apa sih waktu menunda-nunda itu? Sebenarnya saat main HP itu sebenarnya kadang-kadang mikir kalau nggak dikerjain sekarang, nanti kalau menunda-nunda malah nambah numpuk tugas. Terus? Tapi godaan HP lebih besar. Godaan HP lebih besar. Teman-teman gitu juga nggak biasanya? Iya. Iya. Oke. Godaan HP lebih besar. Nah itu nanti itu terus menerus atau gimana Mbak Tea? Itu terus menerus atau gimana? Itu terus menerus? Iya, lumayan sering sebenarnya. Lumayan sering. Iya. Kira-kira apa sih? Kira-kira ada nggak sih waktu di mana Mbak Tea itu nggak prokrastinasi atau nggak menunda-nunda? Jadi kan ini kan tadi kan Mbak Tea kan bilang kalau prokrastinasi atau menunda-nunda itu tadi kan mulai dari SMP. Iya. Ya kan? Nah, kan nggak mungkin tuh selama itu pasti Mbak Tea tuh nunda-nunda terus. Pasti ada satu waktu di mana Mbak Tea tuh langsung ngerjain tugas tanpa menunda-nunda. Nah, itu kapan? Kadang kalau
baterai habis, terus nggak ada kegiatan, terus lagi mood aja ngerjain tugas gitu. Oh gitu. Berarti kalau HP-nya lagi baterainya habis, terus habis itu HP-nya habis kan otomatis di charge. Nah itu kan jadi kayak ngerasa gabut. Nah itu Mbak Tia bisa ngalihin kegabutannya tuh ke ngerjain tugas gitu. Oh gitu, oke. Nah dari skala 1 sampai 10, kira-kira parahnya menunda-nunda atau prokrastinasinya Mbak Tia itu di angka berapa? 1000. 1000. Berarti udah lebih dari 10 ya teman-teman. Berarti udah separah itu, parah banget. Kok bisa sampai 1000 itu kayak gimana Mbak Tia? Karena itu menunjukkan sikap tidak disiplin juga sih sebenarnya Bu. Nah, untuk kedepannya nih, Mbak Tia mau sampai skala berapa? Kan berkurang. Tadi kan Mbak Tia kan bilang 1 sampai 10 kan Mbak Tia bilang 1000. Nah, otomatis kan kedepannya Mbak Tia nggak mau prokrastinasi itu terus-menerus ada di dalam diri Mbak Tia. Nah, kira-kira mau di skala berapa? 1. Langsung 1. Oh mungkin 3 dulu atau langsung 1? Mungkin 100 dulu. 1 sampai 10 Mbak Sampai 10. 5 mungkin. Oh 5 dulu. Jadi yang awalnya 10 mau naik ke 5 dulu. Oke. Nah ini Mbak Tia, kalau ibu tanya nih, kira-kira semisal nih ada keajaiban ya, Mbak Tia tidur, terus habis itu Mbak Tia bangun. Mbak Tia tuh udah jadi orang yang paling disiplin, nggak menunda-nunda, dikasih tugas langsung dikerjain, kayak gitu. Kira-kira perasaannya Mbak Tia itu seperti apa? Senang, karena menjadi orang disiplin. Terus kira-kira kalau Mbak Tia jadi orang disiplin itu biasanya ngapain yang dilakuin? Jawab aja Mbak Tia sesuai apa sih dipikirin. Kalau disiplin, kan Mbak Tia udah nggak nunda-nunda nih. Nah, udah nggak nunda-nunda itu Mbak Tia ngapain? Atau ngerjain tugas pulang sekolah langsung atau gimana gitu? pulang sekolah ngerjain tugas. Terus Kalau lainnya malam belajar. Hidupnya lebih teratur lagi. Lebih tidak ada beban pikiran sih Bu. gitu ya. Emang beban pikirannya apa Mbak Tia? Banyak tugas. Banyak tugas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya sama Mbak Tia nggak terkait menunda-nundanya nih? Bebas mau tanya apa? Mungkin kegiatan kebiasaan Mbak Tia itu apa? Terus kalau yang dirasain Mbak Tia selama nunda-nunda itu apa? Ditanyain aja. Kalau yang punya pertanyaan ditanyain aja. Ingat kita tadi di konseling harus saling terbuka, harus saling menanggapi satu sama lain, harus saling aktif. Let's go. Tanya ke Mbak Tia. Pasti kalian juga pernah prokrastinasi kan? Pernah nunda-nunda kan? Nah coba ditanyain, sama nggak kira-kira sama kalian? Apa tak tunggu? Cari. Apa yang kamu rasain saat menunda-nunda? Rasanya nggak tenang. Rasanya nggak tenang. Terus rasanya takut sih, takut nggak kekejar deadline-nya gitu saat mengerjakan pagi hari. Terus teman-teman yang lain ditanggapi lagi. Kebiasaannya Mbak Tia setiap hari apa Mbak? Saya kebiasaannya bangun, mandi,
Kenapa ketawa? Gak apa-apa kan Mbak Taya cuma tanya. Bangun, mandi, sekolah, pulang sekolah, tidur, kadang main HP, bangun, makan, terus main HP, tidur lagi. Terus lagi tanggapin aja semuanya Mbak. Komen kalau ada unek-unek, kalau ada pertanyaan yang muncul yang mau ditanyain ke Mbak Tea, ditanyain aja. Kita bantu bareng-bareng masalahnya Mbak Tea ini, biar Mbak Tea nggak jadi orang yang prokrastinasi lagi. Kenapa Mbak Tia suka menunda-nunda waktu? Kan misalkan hari ini kan ada waktu, terus kenapa Mbak Tia nunda waktu kayak misal mainan HP, apa main sama teman-teman gitu? Kenapa menunda-nunda waktu? Iya. Karena merasa hari Kamis ke hari Senin tuh lumayan lama. Iya. Jadi kayak masih bisa santai aja, tapi kalau pas udah hari Minggu rasanya kayak nggak tenang aja gitu, gimana ya? Intinya gelisah. gitu ya, gelisah. Karena kan deadline-nya Senin. Iya. Jadi kan kayak Mungkin merasa santai. merasa santainya di hari Kamis, Jumat, Sabtu tuh merasa santai. Iya. Tapi waktu udah Minggu, karena deadline-nya itu besoknya, otomatis kayak, oh tugasku belum dikerjain gitu. Tapi kok bisa tadi sampai Senin pagi? Nah itu biasanya ngapain Mbak minggunya? Minggu pagi sampai sore masih bisa santai. Kok bisa santai gimana padahal deadline itu kayak besok. Orang tahu ya Bu, kadang pikirannya kayak santai aja gitu. Emang waktu di Senin pagi itu kayak nggak ngerasa keteteran atau gimana? Otomatis kan kalau pagi kan kayak bangun, mandi, dan persiapan sekolah, ya kan? Iya. Nah itu kok bisa gitu loh, ngerjainnya waktu kapan? Apakah tugasnya tuh bisa selesai semua atau gimana gitu? Sebenarnya kalau tugas selesai semua di Senin pagi itu tidak ya Bu. Kalau sebelum sekolah saya ngerjainnya itu setengahnya PR. Tapi sehabis itu sampai di sekolah saya menyontek teman. Nyontek, ya ampun. Oke, teman-teman ada tanggapan lagi nggak? Ayo, ada yang mau ditanyain lagi ke Mbak Tea nggak? Nggak ada? Barang nggak ada? Oke, mungkin langsung ini ya. Kira-kira Mbak Tea pernah nggak sih nyoba gimana sih caranya biar nggak menunda-nunda? Udah pernah nyoba belum? Sudah. Apa? Biasanya melakukan apa biar nggak menunda-nunda? Biasanya saat ada waktu kosong, saya mencoba kayak untuk mengerjakan PR sedikit. Gitu. Oh, maksudnya sedikit-sedikit nanti bisa intinya kayak nyicil gitu ya. Jadi Iya. nggak semuanya itu dikerjain nanti waktu pas mepet deadline. Jadi seenggaknya udah dikerjain sedikit dulu biar nanti nggak keteteran waktu udah mepet deadline-nya gitu. Gitu Mbak Tea? Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman nih, kalian kan pernah nggak sih kalian itu juga merasakan menunda-nunda? Pernah. Nah, kira-kira biar kalian nggak menunda-nunda itu solusi apa yang bisa diberikan ke Mbak Tea? Yuk, mungkin mulai dari Mbak Ara. Biasanya kalau biar nggak nunda-nunda pekerjaan, Mbak Ara itu ngapain? Nah, itu kasih tahu ke Mbak Tea. Makan atau minum kesukaan supaya ada mood buat ngerjain tugas. Gitu. Jadi mungkin salah satu faktor Mbak Ara tunda-nunda itu karena moodnya jelek.
Jadi biar membangun mood yang bagus, Mbak Ara itu makan. Nah, biar moodnya naik lagi, terus habis itu bisa mood untuk ngerjain tugas gitu. Oke, selanjutnya siapa? Mbak Yura apa Mbak Ataya dulu? Oke. Fokus di satu pekerjaan. Kan contohnya kan ada PR matematika sama bahasa Indonesianya. Nah, itu kan ngerjain matematika dulu, bahasa Indonesianya nanti. Ngerjain MTK sampai selesai, habis selesai itu ngerjain bahasa Indonesia. Nggak dicampur. Oh, nggak dicampur karena kenapa Mbak Ataya kok kalau dicampur? Nggak menghemat waktu gitu. Gitu. Malah jadi kewalahan ya kalau misalkan Iya. dicampur ya. Oke. Kalau dari Mbak Yura, biar nggak nunda-nunda pekerjaan, biasanya ngapain? Belajarnya sambil dengerin musik. Oh, belajarnya sambil dengerin musik. Oh, berarti tadi bisa jadi kayak belajarnya Mbak Yura auditori. Karena Mbak Yura bisa belajar sambil dengerin musik. Itu. Oke, berarti itu bisa fokus Mbak Yura tapi? Bisa. Oh, gitu. Berarti biar moodnya itu naik, biar semangat juga. Nah, itu belajar sambil dengerin musik gitu. Nah, mungkin Mbak Tia nih tak tanyain, dari ketiga solusi teman-teman tadi, kira-kira mau diambil yang mana? Yang sekiranya bisa Mbak Tia tuh lakukan gitu. Mungkin punyanya Mbak Ataya, Kenapa? karena mungkin lebih mudah dan menghemat waktu. Kalau tempatnya Mbak Zura kadang lebih fokus ke musiknya. Nggak jadi belajar malah nyanyi. Ya, terus kalau tempatnya Mbak Ara juga lebih fokus makan. Kalau kebanyakan makan nanti tidur, malah nggak jadi ngerjain tugas gitu. Mungkin bisa dijelasin lagi. Nanti kalau misalkan Mbak Tia milih dari solusinya Mbak Ataya tadi, kira-kira nanti kedepannya tuh gimana? Lebih teratur mungkin. Maksudnya kayak tadi kan Mbak Ataya kan bilang kalau satu-satu. Ya. Nah, itu nanti Mbak Tia itu caranya Mbak Tia di kehidupan diimplementasi, diterapkan solusinya di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Caranya itu gimana gitu loh. Tadi solusinya Mbak Ataya apa? Satu fokus ke mapel 1, terus biasanya fokus mapel 2, misalnya gitu. Oh gitu. Mbak Tia udah pernah nyoba itu sebelumnya? Sudah Terus berhasil nggak? lumayan berhasil. Oke, berarti ada kemungkinan Mbak Tia nanti mau mengulanginya lagi di kehidupan sehari-hari ya? Ya. Oke, sebenarnya ada lagi. Jadi biar kalian nggak prokrastinasi itu, Ibu punya cara itu Pomodoro namanya. Pomodoro itu kalian pakai timer HP. Jadi misalkan ya, kalian tuh ada tugas, terus habis itu kok nggak bisa fokus. Nah, kalian hidupin timer 1 jam. 1 jam itu fokus untuk belajar. Nanti kalau udah bunyi 1 jam, nah kalian tuh nanti istirahat. Nanti 5 menit atau 10 menit. Habis itu nanti bunyiin timer lagi. Nah, gitu terus. Jadi ada waktu istirahat, ada juga waktu kerja. Gitu. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanggapi untuk Mbak Tia. Apa? Ada nggak? Kalian udah ngantuk kah? Belum, Bu. Apa? Nggak ada? Nggak ada. Oke, mungkin kalau dari Mbak Tia, tadi kan awalnya kan ada di skala 10 ya, sama aja ya, dari skala 1 sampai 10 kan awalnya di prokrastinasinya kan ada di skala 10, ibaratkan gitu ya. Karena tadi kan apa? Enggak, Bu. Oke, karena nanti kan Mbak Tia kan milihnya 1000, jadi Ibu ibaratkan jadi 10 ya, jadi kan otomatis sudah parah banget. Nah, Mbak Tia pengen ke skala 5. Nah, sekarang Mbak Tia itu kan udah tahu nih solusinya yang mau diambil ke depannya itu tadi fokus ke satu mata pelajaran dulu mengerjakannya. Jadi jangan langsung banyak, biar bisa waktunya tuh biar
nggak apa tadi Mbak Taya? Dan tidak menunda-nunda waktu. Biar nggak menunda waktu, habis itu juga bisa fokus gitu. Ya Mbak Taya? Ya? Ya. Oke. Nah, terus kira-kira setelah mengetahui solusi yang akan diterapkan di kedepannya, sekarang ini Mbak Taya ada di skala berapa? Jadi kan ada di skala 10, ya kan? Ya. Habis itu kan mau ke skala 5 untuk berhenti prokrastinasi, untuk progres prokrastinasi. Ya toh? Mbak Taya fokus dulu bentar. Iya. Oke. Nah, terus habis itu kan Mbak Tia kan ini udah tahu solusinya yang mau diambil itu apa. Ya. Nah, sekarang Mbak Tia itu ada di skala berapa? Setelah tahu. Mungkin 8. 8. Iya. Oke, baik. Berarti udah ada perubahan progres ya. Ya. Oke. Kira-kira kapan Mbak Tia mau menerapkan solusinya yang udah dipilih dari Mbak Tia tadi? Mungkin ini baru masa liburan ya Bu. Mungkin kenaikan kelas 8. Nanti di kelas 8. Tadi kelas 8 nanti langsung nyoba dari Ya. solusi Mbak Ataya biar nggak menunda-nunda lagi gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanggapi lagi dari Mbak Tia? Nggak ada? Beneran? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang mau diutarakan? Tidak. Tidak? Oke, berarti Mbak Tia tadi udah ketemu solusinya, yaitu apa Mbak Tia? Fokus pada satu materi, Mm-mm. fokus pada satu pelajaran, lalu keesokannya pada satu pelajaran lagi. Dan juga kalau bisa sih menurut Ibu HP-nya rada dikontrol ya, karena kayaknya itu yang membuat Mbak Tia itu jadi nunda-nunda gitu. Ya Bu. Nah, nanti Ibu kita akan akan menjalani konseling kelompok selanjutnya lagi, gitu, untuk mengetahui progres dari Mbak Tia. Ya, jadi nanti progresnya Mbak Tia itu selama ini nanti tuh kayak gimana? Apakah ada perubahan? Apakah masih prokrastinasi? Nah, itu nanti kita diskusikan kembali. Nah, saat ini mungkin jam. Oke. Nah, ini mungkin udah mau selesai ya, waktunya udah mepet, udah ada di penghujung waktu konseling. Nah, mungkin itu tadi karena Mbak Tia udah menemukan solusinya dan Ibu harap Mbak Tia bisa konsisten menerapkan solusi yang udah dipilih untuk di kehidupan sehari-harinya agar prokrastinasinya bisa turun gitu. Nah, untuk teman-teman yang masalahnya belum diatasi, nanti kita ketemu lagi di pertemuan konseling selanjutnya. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke. Nah, mungkin karena waktunya udah mepet ya. Siapa yang mau mengakhiri doa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Ataya. Sebelum mengakhiri bimbingan konseling ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Terima kasih Mbak Ataya karena udah mau memimpin doa di penutup. Oke. Untuk teman-teman semuanya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian udah mau terbuka satu sama lain, udah mau aktif, udah mau saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi satu sama lain. Habis itu saling menghargai. Nah, Ibu banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua dan untuk Mbak Tia. Ibu harap bisa konsisten dalam menerapkan solusinya di kehidupan sehari-hari dan Ibu tunggu progresnya ke depan ya Mbak Tia ya. Nah, oke, mungkin itu saja. Jika Ibu ada kekurangan dalam perkataan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Baik, Bu. Iya. Iya.